Ya, menarik untuk kita bahas pemirsa. Sudah terhubung bersama kami, sudah ada Muhammad Isnur, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Selamat pagi, Mas Isnur. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Isnur. Selamat pagi Mas Maria, Mbak Maria, Mas Arief. Ya, sudah ada juga Mas Dede Yusuf, Ketua DPP Partai Demokrat. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Dede. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Dede. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Maria, Mas Arief, Ya. Mas Isnur juga, selamat pagi. Ya, saya mendoakan kita semua sehat ya, dan juga lengkap dengan keluarga kita juga. Wabil khusus ini ke Bang Ali Muhtar Ngabalin nih, ya, tenaga ahli utama kepresidenan yang sedianya juga ikut ya, hadir, ya. bersedia ikut berdiskusi, berdialog bersama kita pagi ini dengan tema kita pada pagi hari ini. Kita masih menunggu, kita masih menunggu nanti perwakilan dari pemerintah, tenaga ahli utama kepresidenan. Saya ingin ke Mas Isnur terlebih dahulu, Mas. Kalau kita baca juga pernyataan beberapa media, pernyataan Anda di beberapa media kan sempat menyatakan bahwa status darurat kesehatan masyarakat yang ditetapkan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini tidak jelas. Penjelasannya, Mas Isnur? Bukan itu yang saya katakan, ini ada PPKM darurat gitu. Itu istilah yang menurut kami tidak ada di Undang-Undang Karantina Kesehatan. Padahal pemerintah sebenarnya dan DPR sudah menyiapkan ketika untuk menghadapi pandemi, itu ada Undang-Undang Karantina Kesehatan. Di sana ada status tentang darurat kesehatan masyarakat. Ada juga tentang kewajiban PP penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, PPKM ini yang kemudian istilahnya dari mana? Karena di Undang-Undang nggak ada. Harusnya pemerintah mengacu kepada undang-undang yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi keadaan seperti ini. Jadi sudah ada panduannya bagaimana mengendalikan gitu loh. Seperti itu Mbak. Yang Anda pertanyakan ini PPKM darurat sajakah atau PPKM yang memang sudah dilakukan di implementasikan beberapa saat lalu PPKM ini? PPKM juga. Seharusnya kalau kita mengacu ke undang-undang, di sana ada istilah karantina wilayah, ada PSBB. Nah, PSBB ini yang kemudian diganti jadi PPKM gitu. Nah, PPKM ini yang kemudian kita baca di mana aturannya, tiba-tiba diturunkan dalam instruksi Mendagri. Seharusnya padahal kendali ini harusnya di Menkes semua. Seperti itu. Jadi apa nih, ada semacam kayak kesalahan perundang-undang, administrasi perundang-undangan atau apa ini? Ya, jadi kita baca Undang-Undang Karantina Kesehatan, seharusnya itu ada bagaimana sih penanggulangan seperti ini keadaannya, itu ada PP-nya. Seperti penanggulangan bencana itu ada PP turunannya penanggulangan bencananya, bagaimana menghadapi seperti ini keadaannya. Nah, sekarang ketika Presiden di Maret 2020 menetapkan status darurat kesehatan masyarakat, bagaimana penanggulangannya? Ini nggak jelas penanggulangannya. Kita nggak melihat dasar hukum yang konsisten gitu. Makanya masyarakat bingung kan, ada PSBB, ada PPKM darurat. Di mana indikatornya? Kapan ketika ditetapkan seperti itu? Padahal kalau kita baca undang-undang ada kewajiban membuat PP-nya. Kapan Presiden menetapkan, kapan Presiden mencabut, itu ada PP-nya di situ kewajibannya. Atau mungkin gini, saya sih bukan jubir pemerintah ya Mas Isnur ya, tapi sebagai masyarakat awam saja mungkin melihatnya begini Mas. Ini kan judul Mas, ini kan judul saja gitu. Namanya boleh berbeda-beda. Tapi implementasi di lapangannya tetap mengasopsi ini kok, apa namanya tuh, undang-undang yang memang tadi Mas Isnur sudah sampaikan. Ya gini, bisa jadi bahkan judul itu yang membuat bingung masyarakat. Seharusnya judul itu nggak berubah-ubah begini, dia tetap ada dasar hukumnya, ada kemudian pola yang jelasnya, bagaimana roadmap penanganannya, sehingga masyarakat tuh nggak bingung. Jadi ketika misalnya ada pemerintah daerah harus bertindak A, besok bertindak B, dia enak rujukan paling ke atasnya. Ketika dilihat ada PP-nya, ada undang-undangnya, semua lurus ke atas bagaimana penanganannya. Gitu. Aturannya jelas lah ya. Mas Arief. Tapi kalau dilihat saat ini PPKM darurat memang masih kurang jelas atau bagaimana sih Mas? Kan sebenarnya implementasinya tadi sama aja kalau Arief Fadil bilang. Gini, ada banyak kemudian pertanyaan dari masyarakat gini Mbak. Sekarang di lapangan ada PPKM darurat di mana-mana, tetapi kok misalnya pintu di bandara masih dibuka. Kok bisa pemerintah kegagalan mencegah masuknya virus Delta ke Indonesia? Padahal kita sudah belajar dari bagaimana kegagalan dulu ketika tidak memblokir bandara dan pelabuhan untuk tidak masuk dari luar negeri virus-virus ini. Seperti itu. Oke, baik. Saya ingin geser sedikit juga nih ke Mas Dede Yusuf kalau begitu. Mas Dede Yusuf sebagai Ketua DPP Partai Demokrat nih, saya ingin mencoba bertabayun lah gitu ya dengan pernyataan Edi Baskoro Yudhoyono ya. Ini failed nation Mas Dede. Mungkin penjelasan Partai Demokrat seperti apa nih? Baik, terima kasih. Sebetulnya apa yang disampaikan Mas Isnur tadi itu adalah semacam kekhawatiran masyarakat terhadap cara penanganan yang dilakukan pemerintah.
Tentunya ketika kita berbicara seperti itu, maka akan muncul yang disebut sebagai krisis kepercayaan. Nah, justru inilah yang sangat berbahaya kalau terjadi krisis kepercayaan. Apa yang disampaikan Mas Isno tadi sudah jelas ya, misalnya PSBB, PPKM dan sebagainya, undang-undang karantina kesehatan, lalu kemudian bandara masih terbuka, masih memasukkan warga negara asing, ini semua menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa yang disampaikan Mas Ibas tentunya ketika menyampaikan failed action, sebetulnya itu adalah idiom. Ini semacam wake up call, semacam sebuah katakanlah alarm untuk halo, jangan sampai terjadi krisis kepercayaan. Ini menjadi sangat penting sekali. Koordinasi itu perlu dilakukan antar pemerintah. Satu contoh, kita sering mendengar bahwa tadi sudah disampaikan oleh TV One ya, misalnya rumah sakit sulit, tabung oksigen tidak ada, obat-obatan yang dicari juga sangat sulit sekali dicapai ya. Beberapa tempat bahkan boleh dikatakan tidak berani menjual. Ini tentunya harus kita pahami bahwa kondisi seperti ini harus diantisipasi oleh pemerintah dan kritik masukan dari Partai Demokrat tentu adalah sesuatu yang sifatnya adalah sangat wajar dan menjadi sebuah masukan bagi pemerintah agar harus lebih berkoordinasi dengan baik. Gitu Mbak. Oke, tapi begini, tadi Menko Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan menyebutkan kalau tudingannya itu karena kita mungkin minim sarana prasarana dan apa, ya kita minta bantuan, kita koordinasi dengan negara sahabat dan itu sudah dilakukan. Buktinya Tiongkok, Singapura, Australia juga sudah memberikan bantuan. Jadi kita tidak merasakan failed nation gitu, tapi kita berusaha, justru kita bersama-sama berusaha, Mas Dede. Ya, jadi begini, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah, termasuk juga BUMN yang saat ini sudah didesak untuk membuat obat-obatan khusus seperti misalnya ivermectin yang pro kontra itu ya. Tetapi kita juga mesti melihat bahwa ada skenario yang harusnya memang ditulis sejak pada saat varian Delta itu menyerang India. Artinya kalau kita berbicara varian Delta itu akan ada, maka kita harus prepare. Undang-Undang Karantina Kesehatan juga sudah mengatakan di pasal 55-nya ayat 1 bahwa selama masa karantina, maka kebutuhan masyarakat termasuk hewan dan ternak itu disuplai oleh pemerintah pusat. Nah, ini menjadi catatan-catatan yang menurut hemat kami bahwa lalu bagaimana evaluasinya? Oke, seluruh negara di seluruh dunia saat ini sedang panik, tapi ada negara yang berhasil bisa menguasai kondisi tersebut. Nah, tentunya kita harus belajar dari negara-negara yang bisa menguasai tersebut. Artinya maksud Anda, Mas Dede, Indonesia harusnya sudah bisa membaca, sudah bisa melihat, mengantisipasi masuknya varian Delta kemarin begitu? Betul ya, varian-varian ini kalau kata dokter-dokter itu banyak sekali variannya. Ada varian beta, ada varian kappa, kita nggak tahu ada varian apa lagi yang akan masuk. Oleh karenanya, yang dikatakan Mas Isnur tadi, segala sesuatu itu harus mesti dirinci. Jangan seperti kita lakukan ini, coba itu. Nggak, semuanya harus ada planningnya. Nah, DPR menjalankan fungsinya, yaitu melakukan fungsi pengawasan. Dalam konteks ini, fraksi Partai Demokrat menjalankan fungsi pengawasan agar semuanya check and balance. Ya, karena kalau tidak, siapa yang melakukan fungsi pengawasan? Dan Anda melihat itu tidak disiapkan dengan matang? Saya yakin sudah matang, ya. Saya yakin sudah matang karena para ahli juga semuanya banyak. Bahwa kemudian ada miskoordinasi. Satu contoh saja ini yang miskoordinasinya di mana, Mas Dede? Yang real, yang faktual, yang terjadi saat ini, kita melihat obat-obatan jarang sekali kita lihat ada di pasaran. Oksigen tidak ada di pasaran. Padahal kalau kita melihat bahwa kalau ini meningkat angkanya, maka oksigen sangat dibutuhkan oleh rumah sakit. Ya, beberapa rumah sakit juga mengeluhkan belum terbayarkan. Jadi menurut pandangan kami, kita harus menggugah pemerintah untuk ayo, mari kita harus bahu-membahu. Kita semua melakukan hal yang sama. Fraksi Partai Demokrat pun juga melakukan semampu mereka, melakukan bantuan-bantuan kemanusiaan. Tetapi koordinasi ini menjadi penting. Kita berbicara satu obat saja, ivermectin. Badan POM masih mengatakan tidak bisa dipakai, harus pakai resep dokter. Tapi dokter tidak berani meresepkan
karena takut dianggap bahwa nanti ini melanggar. Ya karena belum ada Melanggar, uji iya. klinis juga kan begitu ya. Itu sebabnya, padahal itu sudah terbukti di berbagai negara dan sudah puluhan ribu orang terselamatkan sejak 6 bulan. Dalam lalu. kondisi darurat itu tidak bisa kita ketepikan dulu, Mas Dede. Menurut saya, saya mendengar beberapa statement dari pimpinan-pimpinan kita, termasuk Pak Luhut mengatakan dalam keadaan darurat semua dimungkinkan. Ya. Tetapi betul. di lapangan tidak ada masalahnya. Oke. Jadi artinya saya katakan miskoordinasi itu adalah ke bawahnya. Oke. Miskoordinasi ada di bawah. Nah, sebagai DPR kan fungsi pengawasan tadi kan dibutuhkan ya. Nanti kita akan tanya juga opsi dari DPR yang ditawarkan apa menghadapi Indonesia menangani pandemi saat ini. Tapi usai jeda ya, Mas, kita akan kembali saat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar.